Hari ini, 17 Agustus 2022, tepat 77 tahun, bangsa ini menyatakan bahwa dirinya merdeka. Tepat pula 77 tahun, merah putih berkibar mewakili kebebasan dan kesejahteraan yang sampai saat ini masih menjadi cita-cita. Warga negaranya pun masih terus belajar apa arti merdeka dengan caranya masing-masing. Membawa warna-warni yang tak jarang menimbulkan konflik, acak corak yang sering tak searah hingga membuat kita lupa bahwa hakikatnya kita sedarah. Menjadi tanda bahwa meski sudah renta, Ibu Pertiwi masih dituntut untuk terus belajar. Kami contohnya, mahasiswa Indonesia di Mesir. Status kami sebagai anak rantau di negeri yang jauh melahirkan sebuah fenomena kehidupan. Idealisme serta latar belakang yang beragam membuat kami menciptakan warna-warni kami sendiri, berkreasi dan berimprovisasi di setiap bidang dan aspek kehidupan. Namun, bak pisau bermata dua, ragam yang selama ini tumbuh subur di sisi kami, mulai berbalik menimbulkan pertanyaan tentang apa sebenarnya tujuan kami di sini. Didorong oleh keresahan ini, kami lahirkan sebuah karya, Suara Minor di Negeri Rantau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rijal Fatur Rizky, biasa dipanggil Ijul. Nama saya Ahmad Fauzan. Saya Azri. Saya Nila Maranti. Perkenalkan, nama gua Arif Afandi. Nama saya Dwi Putra Amrah. Nama saya Nelaska. Biasanya dipanggil Nel. Perkenalkan, nama saya Jahidah Farhati. Nama saya Bambang Sofyan Hadi. Nama saya Yusuf Abdullah. Saya Afifuddin. Perkenalkan, nama saya Arjun. Saya Ismail Nur. Sebenarnya kalau memilih itu berangkat dari rasa suka saya terhadap barbering ini. Dan beranjak sampai pada akhirnya jadi passion saya untuk menjadi seorang capster. Karena bisnis bagasi ini pertama dari segi modal tidak terlalu mahal. Yang kedua dari segi kinerja menurut saya nggak terlalu ruwet juga. Itu. Terus yang ketiga fleksibel bagasi itu. Di samping kita bisa kerja secara independen, kita juga bisa katakan bisa punya tim gitu, bisa bikin suatu komunitas lagi buat ngembangin bisnisnya. Kenapa saya memilih dunia usaha? Kenapa saya memilih dunia bisnis? Karena ada banyak hal dan ada banyak pertimbangan yang kemudian membuat saya mengambil keputusan untuk mulai membuka usaha. Nah, mungkin diantaranya faktor keluarga, yang mana saya dari awal datang ke Mesir itu orang tua ketika saya minta izin, mak, bapak, saya pengen kuliah ke Mesir, saya pengen mendalami ilmu qiraat, saya pengen belajar untuk menjadi ulama. Ketika awal saya minta izin itu orang tua langsung mengatakan, boleh, silahkan, pintu terbuka lebar untukmu, tapi jangan mengajak kami, katanya. Jadi dari sana saya sudah paham artinya apa. Dari sebelum saya berangkat, saya itu sudah diwanti-wanti. Tidak mengajak itu bukan artian orang tua ikut serta ke sini. Tapi ya sudah, kalau kau lapar di sana, cari makan sendiri. Kalau tidak ada uang mau beli kitab, cari duitmu sendiri. Makna yang saya pahami itu seperti itu. Boleh kamu berangkat, tapi jangan ajak kami. Doa kami itu menyertaimu, tapi kami tidak ikut beserta denganmu. Lebih kurang pesan awal orang tua saya itu seperti itu. Nah, kemudian di awal-awal tahun pertama itu saya lumayan aktif. Karena apa? Karena saya lumayan punya tabungan, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari beli kitab dan segala macam itu masih bisa tercukupi dengan uang-uang tabungan. Nah, kemudian kenapa saya memilih dunia usaha?
saya mikirnya itu lebih kepada manfaat saya untuk orang lain, khususnya keluarga. Apa sih yang bisa saya berikan untuk keluarga saya gitu. Kebetulan saya dalam keluarga itu anak lelaki paling tua yang belum menikah. Jadi mau tidak mau kebutuhan keluarga itu berada di pundak saya. Sedangkan saya itu punya 2 adik, 1 adik laki-laki dan 1 adik perempuan. Yang mana kalau saya hanya fokus memikirkan tentang pendidikan saya, mungkin saya LC 4 tahun, insya Allah bisa saya dapatkan nilai mumtaz atau jajidan mungkin. Bukan meremehkan ujian di Al-Azhar, tapi saya rasa ujian Al-Azhar tidak terlalu sulit bagi mereka yang benar-benar mau berusaha. Tapi seperti yang saya katakan tadi, saya fokus 4 tahun, 5 tahun di Mesir hanya belajar. Mungkin banyak kitab yang bisa saya selesaikan. Kuliah selesai tepat waktu. Tapi bagaimana nasib adik-adik saya yang tidak punya biaya untuk melanjutkan pendidikan? Akhirnya saya berpikir dari segi manfaat, minimal untuk keluarga, apa yang bisa saya beri? Ketika saya bisa Allah berikan rezeki untuk kuliah di luar negeri, minimal adik saya juga bisa merasakan itu. Walaupun kita lambat sama-sama. Artinya apa? Yang awalnya saya bisa fokus untuk belajar, kemudian saya harus fokus cari uang untuk membiayai keluarga dan juga untuk membiayai adik-adik saya supaya mereka juga mendapatkan pendidikan yang layak. Akhirnya saya mulai membagi waktu antara membuka usaha dan belajar. Nah, di mana pada titik-titik tertentu yang akhirnya itu saya harus memutuskan, saya harus fokus berbisnis atau saya harus fokus belajar. Melihat dari segi manfaat seperti yang saya bilang tadi, kalau belajar insya Allah saya juga bisa memberikan ilmu untuk untuk keluarga minimal. Tapi kalau dilihat dari segi manfaat secara nyata, saya rasa saya memberikan pendidikan untuk adik-adik saya dan juga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, saya rasa itu jauh lebih bermanfaat. Mungkin itu menjadi alasan kenapa saya kemudian yang awalnya niatnya belajar, kemudian kenapa beralih ke dunia usaha. Sebelumnya saya pernah mengajar di suatu yayasan sebelum ke Mesir. Terus kemudian saya tahu ternyata di sini pun ada TPA. Akhirnya saya memutuskan untuk bergabung gitu, karena mungkin memang suka sama anak-anak dan ya kita bisa belajar banyak dari anak-anak setiap harinya, seperti itu. Pilihan saya untuk menikah di tengah-tengah masa studi saya, pilihan ini tidak begitu asal saya tentukan ya. Artinya waktu itu saya paling tidak saya menarget setelah S1. Jadi memang waktu selama S1 saya tidak ada pikiran itu sama sekali. Untuk terjun sendiri, untuk menjadi penikmat musik dari awal itu, saya sudah mulai menikmati musik-musik terutama rock itu dari kelas 5 sampai 6 SD. Kemudian kemudian memiliki cita-cita untuk menjadi seorang musisi itu juga dari kelas 6 SD, pengen jadi kayak Ariel Noah gitu kan. Waktu itu Peter Pan lagi naik-naiknya. Kemudian baru berani saya terjun itu ketika memasuki kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP ada perekrutan band di SMP itu. Saya waktu itu belum punya basic apa-apa, menjadi seorang musisi. Nggak bisa drum, nggak bisa gitar, nggak bisa apa-apa. Vokal juga, ya tahulah sebatas orang nyanyi di kamar mandi kayak gimana kan. Kemudian akhirnya saya beraniin aja ikut di sana. Jadi itu awal saya terjun di dunia musik, yaitu dengan cara nekat. Alasan utama kenapa saya memilih organisasi, karena di organisasi banyak hal yang kita dapat dan itu tidak diajarkan di bangku perkuliahan. Seperti apa? Seperti memperluas relasi, melatih public speaking, manajemen waktu, dan juga yang paling penting adalah melatih ketajaman intuisi kita sendiri. Dan itu hanya bisa kita dapat melalui organisasi. Ketika kita dihadapkan dengan berbagai deadline, dengan berbagai kondisi, dan ini menantang kita untuk bisa menjadi untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Dan yang pastinya tadi udah Ane tekankan, alasan Ane ikut dalam organisasi ini juga karena memang hal tersebut yang sudah Ane sebutkan tadi tidak diajarkan di bangku kuliah kita. Itu. Kalau alasannya, saya itu kerja bukan untuk mau mencari uang, tapi memang dalam diri saya udah tertanam nggak tenang kalau nggak ada kesibukan gitu. Makanya saya memilih untuk bekerja, dan saya juga orangnya nggak suka menyibukkan diri dengan sesuatu yang kayak sia-sia dan bukan sia-sia tapi nggak menguntungkan untuk saya. Artinya kalau saya kerja mungkin bisa saya dapat uang dan mungkin bisa ya saya gunakan. Kalau ada teman kesusahan saya kasih lah itu uang gitu. Kenapa memilih menjadi komika? Kenapa harus stand up comedy? Beberapa waktu terakhir tuh gue sudah mulai memilih berpikir stand up comedy itu modal gitu, jembatannya. Sebenarnya kalau mengenal komedi itu gue mulai berkomedi itu dari teman tongkrongan apa segala. Terus sebenarnya lebih dulu nge-MC gitu, ngehibur orang, nge-host gini gitu kan. Karena ada beberapa hal di situ pengen didalemin, akhirnya stand up comedy. Jadi sebenarnya kenapa stand up comedy, kenapa jadi komika itu penjembatan. Karena zaman sekarang komedi tuh bisa masuk kemana aja gitu loh. Mau ceramah misalnya kan pendakwah dong. Apalagi yang bisa diambil selain manfaat kan lucu. Nah, gitu. Jadi itu terus nge-MC juga. Penulis skrip zaman sekarang tuh kayak gitu. Kenapa harus stand up? Karena ya itu tadi penjembatan ke segala hal lah. Itu. Ini awalnya itu mau fokus ke talaki dars. Soalnya di sini kan kebanyakan talaki di luar kuliah. Jadi niatnya dari awal datang ke sini itu fokusnya mau talaki terus. Tapi pas menghidupi terus beberapa bulan setelahnya itu merasakan gimana rasanya kehidupan rantau di luar negeri, terus ekonomi yang makin lama makin naik. Jadi gimana ya caranya untuk menetralisikan supaya pembelanjaan kita di sini itu teratur gitu. Jadi dari bahan pokok ada untuk bahan pokok, ada untuk bahan kitab gitu. Jadi kenapa saya memilih profesi juga di samping kuliah? Kenapa saya milih itu untuk meminimalisir seandainya saya itu punya keinginan untuk beli kitab. Suka dan duka. Sukanya mungkin rasa senang sih. Itu ketika setiap saya ngelihat senyuman dari customer saya yang puas karena hasil karya saya. Itu sih. Kalau masalah duka, sebenarnya bukan duka. Tapi lebih ke arah tantangan. Tantangan saya ya mungkin bagaimana saya sebagai capster yang mungkin sedikit lebih tahu tentang hairstyle dan apapun di bidang fashion itu, fashion rambut ya. Tantangan saya untuk mengedukasi orang-orang masalah hairstyle itu, masalah gimana hal yang cocok, gimana potongan yang cocok dengan bentuk wajah mereka, terus dan juga ngedukasi bahwasannya capster atau barbering itu nggak hanya serta merta nyukur gitu aja, nggak. Jadi ya ada ininya juga, ada skill, kita butuh skill, butuh experience, terus banyak hal, inovasi, terus referensi, dan butuh banyak perkembangan yang kita harus menyesuaikan. Setiap kepalanya itu berbeda-beda gitu. Tentunya yang paling pertama bea cukai. Yang paling pertama itu cukai.
ya itulah tergantung perspektif orang. Ada yang bisa nganggap ini positif ataupun negatif. Tapi tantangan untuk seorang pemain bagasi itu bea cukai yang paling pertama. Yang kedua penipuan atau enggak bohong gitu. Mungkin kalau kita dengar bohong itu ada pihak yang nggak dirugiin gitu, yang namanya bohong. Tapi kalau udah penipuan itu pasti selalu ada yang dirugiin gitu. Nah, seseringnya itu penipuan. Contoh katakan misalkan ada customer yang pesan bumbu misalkan, dan ternyata pas datang itu rokok gitu, yang tapinya dia rawan cukai. Nah itu kan nyambung gitu ke tantangan kita yang pertama, bea cukai. Ketika kita bawa rokok banyak, ya potensi kena cukainya tinggi gitu. Itu sih tantangannya. Yang saya rasakan selama ini tentu banyak kemudahannya. Dalam artian urusan di rumah misalkan sudah banyak yang mengatur ya. Sehingga saya lebih banyak fokus kepada mengaji dan menuntut ilmu. Terlebih saya memilih atau alhamdulillah Allah takdirkan saya seorang istri yang juga memiliki visi misi sama-sama. Fokus utama kita adalah tetap mengaji, tetap memprioritaskan studi kita. Dari sini alhamdulillah jadi ketika urusan ngaji, urusan kuliah, kita lebih gampang komitmennya. Jadi misalkan kita pengen liburan tapi ada ngaji, ya kita ngaji dulu misalkan. Liburan mungkin kita ditaruh di waktu yang tidak bertentangan gitu. Pastinya ada ya, karena maklum namanya juga anak-anak. Kadang ada yang nangis di tengah-tengah pelajaran, terus juga ada yang nggak mau ngaji, ada yang main terus keliling kesana kemari. Cara mengatasinya ya kita kan nggak bisa memaksakan kehendak ya, maksudnya apalagi ke anak-anak. Jadi kita tunggu sampai dia mau untuk ngaji dan kita cari cara lain gitu. Bisa dengan menggunakan media pembelajaran seperti kartu, kemudian puzzle, dan lain-lain. Pernah sih dulu waktu masih DL, gimana ya, duit sendiri itu merasa kurang gitu, pengiriman dari orang tua, apalagi harus dibagi dengan uang DL-nya, kemudian uang masak, uang apa gitu, dan seterusnya. Akhirnya bahkan pada saat mustawa mutamayyiz kemarin itu saya itu punya celengannya itu uang koin semua, uang fakas semua. Wah, udah nggak ada duit tapi mau bayar DL mutamayyiz ini. Nggak enak minta sama orang tua, akhirnya dipecahin celengannya. Terus udah dipecahin celengannya, dibayar pakai uang fakas semua gitu. Terus saya mikir sendiri, sulit juga ya kuliah di luar negeri. Meskipun notabene Mesir itu nilai mata uangnya itu berada di bawah Indonesia, kan tetapi akan tetap selalu ada kesulitan-kesulitan, apalagi dari segi ekonomi. Misalkan harga syaka yang naik begitu. Akhirnya saya kemarin itu pas masih DL berdoa. Pokoknya berdoa sungguh-sungguh di depan makam Sayyidina Husain. Saya berdoa, Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qarribhu, dan seterusnya. Saya berdoa begitu. Berdoa seterusnya. Alhamdulillah setelah itu rezeki orang tua dilancarkan. Alhamdulillah kiriman dari orang tua itu lancar juga begitu, memenuhi lah kebutuhan. Jadi saya juga nggak bisa melarang orang kerja seperti itu, ya. Karena saya juga saya termasuk orang yang hampir kerja begitu karena masalah ekonomi. Oh, untuk suka duka tentu pasti sangat banyak, apalagi seputar tanggapan masyarakat terkait musik sendiri. Karena
Musik yang saya alami itu, yang saya dalami itu bergenre rock, metal, dan identik dengan kalau orang bilang kayak orang kesetanan gitu kan. Jadi orang-orang sering bilang kayak ngapain sih kamu dengerin lagu-lagu kayak gitu, kayak lagu-lagu setan gitu. Bahkan sempat ya dari orang tua sendiri lah sempat sedih gitu. Kadang pernah bilang kan kayak ngapain sih kamu itu anak pondok, kamu itu anak pesantren. Tapi kenapa kok kamu nyanyinya lagu-lagu kayak gitu loh ketika konser, ketika manggung atau apa gitu. Cuma dari sanalah saya pengen membuktikan bahwa kenapa harus dipandang seperti itu ketika kita masih bisa melakukan semua hal itu dengan standar yang sama gitu loh. Ketika menjadi anak pesantren ya saya akan menjadi anak pesantren, ketika harus manggung saya akan memberikan yang terbaik untuk penonton gitu dengan musik yang saya bawakan. Itu sih. Ya, untuk duka-dukanya pasti tentu ada dari dulu sampai sekarang. Mulai dari tanggapan masyarakat aja. Kalau suka tentu karena memang sudah passion saya di sana, saya memiliki hobi yang sangat dalam di musik. Tentu ketemu dengan teman-teman yang suka musik juga itu jadi suatu kesenangan yang baru gitu loh. Jadi kayak aku nggak kenal dia dari mana, ternyata dia dari Aceh, dia dari Sumatera, dia dari Riau, dia dari ini. Terus kumpul dengan bahasa yang sama, yaitu bahasa musik. Untuk suka duka itu ya pasti dukanya tuh karena nggak lucu ya kan? Itu pasti di atas panggung tuh pasti kayak gitu, penulisan dan lain-lain. Sukanya ya pasti semua profesi kayaknya ya, semua apapun yang orang ambil tuh pasti kayaknya ini deh, apa sih bahasanya? Kenal sama orang tuh apa sih bahasanya? Kenal sama orang. Jaringan apa? Relasi. Ya, relasi itu. Pasti relasi juga itu sukanya. Karena nggak sedikit saya mulai mengenal beberapa orang-orang hebat. Kayak tadi yang saya jadi MC tadi gitu kan, karena dari stand up komedi, nge-MC, apa segalanya akhirnya kenal sama orang-orang hebat. Dia ya atasan-atasan lah gitu-gitu. Apalagi kalau di Mesir ya, suka dukanya kayaknya lebih banyak dukanya deh. Sukanya tuh bikin orang ketawa ya, itu suka salah satu, suka kegembiraan juga bikin orang ketawa gitu kan. Dukanya kayaknya banyak dibenci orang ya. Karena nyerempet terus pembahasan yang mulai agak liar kemana-mana gitu. Karena stand up comedy itu kan kita ngambil kerelatean orang gitu ya kan. Jadi orang minggu ini atau satu bulan ini orang lagi relate sama apa, misalnya sama Cairo Fashion Week. Aduh. Ya itu bulan ini lagi rame apa gitu gosipnya, ya itu dibahas. Terbesar yaitu jauh sama panas. Nah di sana paling jauh itu ke Gamalia. Paling tantangan besar itu di Gamalia, soalnya ditambah jauh, terus rutenya nggak tahu gitu. Di samping rutenya nggak tahu, dikasih map misalnya sekarang, mapnya juga nggak bener, sering nggak bener. Mapnya bilang belok kanan, padahal rumahnya belok kiri. Nah di sana gimana ini? Makanya nggak semudah gitulah. Di samping panas, terus jauh, nggak tahu alamatnya orang yang mesen. Jadi kita juga bingung gimana ini. Jadi ya di sana sih suka tantangan terbesar, nggak tahu alamat orang. Hambatan pun selama saya 4 tahun lah organisasi di Mesir. Di antaranya yang pernah saya sangat ingat adalah bagaimana ketika dihadapkan dengan dua pilihan pelik gitu ya. Sama-sama kondisinya ada kumpulan ini atau ada kegiatan yang sama juga, mungkin belajar atau talaki dan sebagainya, dan ini menantang kita untuk apa yang perlu kita prioritaskan. Nah ini saya sering banget mengalami kondisi tersebut. Dibuat saya gamang untuk dihadapkan dua prioritas yang sama-sama penting. Mungkin saya jadi ketua acara di sini, lalu saya juga perlu hadir di acara ini. Nah inilah yang diuji dan dialami oleh para organisatoris. Selain itu juga tentang prioritas yang dihadapkan, hambatan juga kadang saya merasa sebagaimana mungkin kita bisa katakan organisasi itu bukanlah bisa dibilang
Kita dituntut untuk keluar dengan zona nyaman. Kita dihadapkan dengan orang-orang dari berbagai daerah, dengan orang dari berbagai kalangan gitu. Maka di situ kita dituntut untuk berproses, untuk belajar menghadapi berbagai karakteristik orang yang mungkin tidak akan kita temukan kalau kita di rumah saja. Tapi di organisasi kita temuin, oh ada orang kayak gini, oh ada orang kayak gini. Nah di sini nih, saya benar-benar merasa belajar dituntut untuk bisa menghadapi tipikal seperti ini, dan ini saya berproses untuk menghadapi itu. Tidak bisa instan gitu. Nah lalu hambatan yang ketiga kadang tadi perihal manajemen waktu. Kadang saya sering gagal. Jadi saya mengatakan ini bukan berarti saya pernah berhasil gitu untuk manajemen waktu sebagai organisatoris. Saya pun pernah gagal. Saya pernah gagal ketika dihadapkan dengan kegiatan yang begitu padat. Lalu proses belajar saya pun mungkin terhambat. Nah ini yang mungkin kadang jadi masalah bagi para organisatoris itu sendiri. Keadaan akademik sih lancar-lancar aja rasanya. Ya gimana ya, nggak sama sekali nggak mengganggu gitu. Karena di sisi lain saya nggak nganggep ini sebuah pekerjaan gitu. Melainkan ya wadah untuk saya untuk menyalurkan hobi gitu. Untuk soal akademik ya ada sedikit terhambat gitu. Walaupun kalau kuliah so far masih agak lumayan baik gitu. Karena ada beberapa dari kita juga yang alhamdulillah gitu di mahasiswa sekeliling kita tuh banyak orang yang ikut muhadharah terus direkam gitu, masukin ke Telegram. Sehingga orang-orang bagasi pun sebagian ada yang ya sambil bagasian sambil di pesawat sambil dengerin rekaman, ada yang kayak gitu. Atau enggak pas di Indonesianya gitu. Itu yang bisa salah satunya agak ngedukung akademik kita lah gitu. Tapi kalau untuk soal pendidikan di luar seperti talaki ataupun komunitas-komunitas ataupun organisasi tuh kayaknya skip banget gitu kalau Bagasi nggak dapet itu. Setiap orang punya cara masing-masing. Kalau gua sebenarnya nggak terpengaruh banget ya, karena kami juga open mic 2 minggu sekali. Berbeda kalau mungkin kami kerja kesana kemari, mungkin itu agak bingung tuh ngatur waktunya. Tapi kalau jadi komika ya lu belajar silakan. Nulis materi, bikin lucu itu ada aja waktu nggak nentu sih, maksudnya ya masih aman sih menurut gue ya. Kalau gue gitu aja. Kalau gue lagi bisa belajar ya belajar, selama gue masih bisa belajar. Ntar waktu kosongnya ada aja tuh bisa aja nulis atau ngelucu, nongkrong, bedah-bedah materi bareng. Ada aja sih waktunya, masih aman lah, jadi nggak ribet-ribet amat. Jadi ya ikutin arus sebagai mahasiswa. Komika bisa sampingan tapi ya gampang, nggak ada susahnya sih, gitu aja. Menghalangi atau tidak, mengganggu atau tidak, itu kembali juga kepada komitmen. Kembali komitmen di awal, misalkan saya menikah justru ingin mencari seseorang yang bisa memotivasi saya, bisa membantu saya, selalu menguatkan saya, mengingatkan saya di dalam karir studi saya misalkan, kayak gitu ya. Dan alhamdulillah Allah persatukan saya dengan seseorang yang juga menjadikan ngaji dan studi tetap prioritas utama. Jadi dalam hal ini ya alhamdulillah saya lancar, S2 lancar ya, karena saya nikah S2 Tamidi 1 lancar. Justru waktu itu malah alhamdulillah predikat saya bagus lah waktu itu. Baik, yang pertama mungkin yang harus kita pahami bahwa kita hidup itu bukan dari omongan orang. Itu kalau saya pribadi, itu yang pertama. Kita hidup itu bukan dari omongan orang. Toh orang juga biasanya yang banyak ngomong itu yang tidak paham tentang kehidupan kita. Nah, tapi mungkin bagaimana kita menanggapi ketika ada mungkin ungkapan-ungkapan seperti kalau bekerja kok ke Mesir gitu. Di Mesir ini loh tempat belajar gitu. Di Mesir ini loh tempat cari ilmu. Kalau cuman di sini fokusnya kerja, mending pulang saja. Itu banyak, bahkan sering sekali saya mendengar hal-hal yang seperti itu. Saya tidak mengkomentari apakah hal-hal yang seperti ini layak diucapkan, layak disampaikan atau tidak. Saya tidak membahas itu. Tapi menurut saya, yang namanya
bekerja dan belajar itu tidak bisa dipisahkan. Artinya apa? Seperti kehidupan masisir itu saling berkaitan. Contoh kecil misalnya saya sampaikan, ketika ada misalnya lembaga-lembaga pendidikan yang memang fokus di akademik masisir itu mengadakan acara. Ketika mereka mengadakan acara, nah yang punya pelaku-pelaku usaha itu selalu mensupport mereka dari dana. Nah, banyak proposal-proposal yang datang untuk mensukseskan acara mereka. Artinya apa? Secara tidak langsung, kita ini tuh tidak bisa terpisah. Namanya juga manusia, kita hidup sosial. Nah, untuk menanggapi perkataan-perkataan ataupun ungkapan-ungkapan yang seperti itu, saya rasa kita juga harus melihat lebih jauh sebelum berkata ataupun sebelum menghakimi sesuatu. Kita harus melihat lebih jauh. Ketika kita mengatakan kalau cuman fokus bekerja, ngapain ke Mesir gitu, ada satu hal yang harus kita pahami, bahwa mungkin seseorang itu ataupun masisir itu, mahasiswa Al-Azhar ini itu kadang mereka itu di Indonesia besar. Mereka di Indonesia itu besar. Banyak kok di masisir itu yang di Indonesia itu sudah jadi ustadz, sudah mungkin juga sudah punya usaha yang besar. Artinya mereka ketika di Indonesia itu sebenarnya jadi orang besar. Tetapi karena ketika dia melanjutkan pendidikan ke Mesir, itu kan perbedaannya kan jauh. Asia dengan Afrika, belum lagi kultur dan budaya, itu sangat jauh berbeda. Penghasilan juga berbeda. Maka dari sana, karena mereka di sinilah mereka harus bekerja. Mungkin kalau kita misalnya ditanyakan, kenapa kok di Mesir malah fokus bekerja? Ada hal yang harus kita pahami, bahwa karena di Mesirlah dia harus bekerja. Kalau tidak di Mesir, mungkin dia tidak harus bekerja. Cukup dia menjadi ustadz, itu sudah cukup untuk menghidupi dia. Mungkin seperti itu bahasa kasarnya. Nah, jadi saya rasa hal-hal yang seperti ini perlu lebih kita perhatikan lagi. Belum lagi nanti mereka-mereka yang mungkin seperti saya pribadi itu. Seperti saya pribadi, saya juga banyak yang saya dengar tentang saya, bahwa seolah-olah saya ini sudah menghilang gitu. Mana ada lagi Azri itu sudah nggak ada gitu. Sudah lost gitu. Jadi saya itu kayak apa ya? Apa saya sudah tersesat gitu? Apa saya sudah bikin apa gitu kan? Yang saya lakukan juga hal yang mulia. Mencari nafkah itu hal yang sangat mulia. Mencari rezeki itu hal yang sangat mulia. Apalagi menghidupi keluarga. Itu posisinya. Dan saya rasa banyak sekali teman-teman saya yang mungkin kita sama-sama berbisnis itu, yang posisinya itu seperti saya. Artinya apa? Kita itu, kalau mungkin saya curhat, saya itu kalau Nabawi ini tutup, warung saya tutup, terus usaha-usaha saya yang lain tidak ada penghasilan, itu orang tua saya mati kelaparan. Kasarnya seperti itu. Orang tua saya mati kelaparan, adik-adik saya tidak mendapat pendidikan. Nah, kasarnya seperti itu. Makanya saya itu lebih memilih orang tua saya itu hidup, adik-adik saya juga mendapatkan pendidikan yang layak. Cukuplah saya ini ilmunya pas-pas saja. Tidak perlu juga saya kemudian sendiri, seorang diri menjadi ulama besar misalnya. Dapat ilmu yang sangat banyak dan segala macam, kemudian keluarga terlantar. Adik saya contohnya. Adik saya yang paling dekat dengan saya, yang mana akhirnya dia juga bisa saya bawa ke Mesir, kemudian melanjutkan pendidikan di Al-Azhar. Itu kalau misalnya dulu seandainya saya tidak mengambil keputusan untuk terjun di dunia bisnis, sehingga kita tidak memiliki biaya untuk memberangkatkan dia ke sini, mungkin sekarang dia itu sudah di pergaulan bebas. Artinya dulu lulusan SMA, kita tahu sendiri gimana remaja-remaja di Indonesia, gimana rusaknya moral-moral anak muda di Indonesia. Jadi saya pikir ya nggak apa-apa saya lambat kuliah, insya Allah saya akan selesaikan ketika tiba waktunya. Dan ketika di posisi saya ini, ketika di posisi saya itu, makanya sering saya sampaikan, orientasi utama saya itu adalah keluarga saya. Selama saya masih ada, apa yang bisa saya beri, saya beri. Oh, kuliah saya lambat, nggak masalah. Yang penting kan selesai. Ketika nanti saya sudah memungkinkan untuk pulang ke Indonesia, baru kemudian saya selesaikan seperti kuliah, terus pendidikan-pendidikan dan target-target pendidikan yang pernah saya rancang dulu.
Karena kalau untuk sekarang, yang namanya badan usaha ataupun berbisnis, kita kan berpikir ke jangka panjang. Nah, seperti yang sekarang, saya lagi fokus memikirkan ke masa depan. Dan dengan terjunnya saya di dunia bisnis, itu yang terselamatkan bukan hanya keluarga, tapi juga seperti saudara-saudara, kadang juga sangat banyak terbantu. Dan alhamdulillah saya merasa walaupun kadang rasanya itu sangat capek, sangat penat, pusing dan segala macam, tapi ada kebahagiaan tersendiri ketika kita itu merasa benar-benar bermanfaat setidaknya dalam keluarga. Semua orang, semua profesi, semua bidang yang yang digeluti itu pasti ada yang suka dan nggak suka, ya kan. Ya saya lebih terfokus ke orang-orang yang suka sih sebenarnya. Orang yang nggak suka ya menanggapinya saya lebih enak diajak ngobrol gitu. Maksudnya kalau lu nggak suka, bagian mana nih yang lu nggak terima gitu. Karena kita anak-anak stand up itu bikin statement, bikin tulisan, itu pasti ada jalan keluar. Misalnya orang-orang pada nggak suka gitu. Ada kejadian kemarin, salah satu teman gue agak nyerempet gitu. Dia udah di DM apa-apa dicari lah gitu, mau digebukin apa segala gitu. Maksud gue, ini cuman masalah mulut doang gitu, jangan pakai tenaga gitu. Kita kalau ada argumen mulut ya ayo kita mulut juga gitu, sama-sama ngobrol lah, kepala dingin gitu sih. Kalau gue sebenarnya mau menyelesaikan kayak gitu, cuman mungkin ada beberapa orang tidak bisa menyelesaikan seperti itu, ya gue lebih fokus ke orang-orang yang setuju aja sih gitu. Saya nggak bisa menghakimi orang-orang yang kerja bahwa mereka orang tidak mau belajar, mereka malas belajar dan seterusnya. Karena Masisir itu sendiri sangat majemuk. Masisir sangat majemuk. Kita punya latar belakang yang sangat berbeda-berbeda, entah itu dari segi ekonomi atau dari segi pendidikan. Bahkan yang sesama pondok pun kita memiliki latar belakang pendidikan yang sangat berbeda. Bagaimana dengan yang Masisir yang datang dari SMA? Kemudian persoalan ekonomi, nggak semuanya orang di sini orang kaya. Ada yang memang kekurangan. Bahkan saya sendiri itu ketika lagi kekurangan begitu, saya sering beli ish, misalkan beli ish 3 setiap hari untuk dimakan pagi dan siang. Kita tidak bisa serta-merta menyalahkan orang yang mengambil sambilan misalkan. Ada orang yang kerja di matam, ada orang yang buka jasa tausil, ada orang yang buka jasa laundry dan lain sebagainya. Kita tidak bisa langsung katakan, kamu salah, ataupun kamu kalau kayak gini otomatis akan terpotong daripada mencari ilmu. Selagi memang apa yang dia geluti, profesi apapun, selagi statusnya hanya sambilan, bukan yang utama ya, sambilan. Artinya kalau sambilan, yang utama ataupun yang pokok dia adalah tetap belajar, dia adalah tetap mengaji kepada masyayikh. Selagi seperti itu menurut saya tidak masalah. Orang punya sambilan. Yang penting pokoknya apa, sambilan apa nggak masalah. Nah, yang penting kalau sambilan ini dibalik menjadi yang pokok belajar menjadi sambilan. Nah, ini yang salah. Setuju ya? Saya rasa di sini setuju. Sebenarnya kalau perbedaan selegowo-legowo lu aja sih sebenarnya mah. Maksudnya lu ngejalanin apa yang jadi profesi lu ngejalanin apa yang lu sukain. Maksudnya kalau ada hal-hal yang bitter, yang menyakitkan dari semua itu ya emang itu kehidupan gitu. Kalau gua ngelihat sesuatu yang agak aneh nih, misalnya dari pekerjaan orang ini, misalnya gua komentarin, ya lu juga ngelihat background gua gitu. Gua komedi, gua mau berkomentar, itu cuman sebatas ngomong aja gitu, nggak bakal ngerubah apa-apa. 12.000 orang, 10.000 lebih lah mahasiswa yang ada di sini, siapa yang terpengaruh sama kata-kata gue? Nggak ada, nggak bakal berpengaruh gitu. Jadi mungkin kalau ada ketersinggungan dan lain-lain, ya udah legowo aja sih kata gue, minta maaf aja, udah kelar gitu aja. Kalau menghadapi perbedaan sih itu aja sih ya.
gua. Apakah kita perlu mengkotak-kotakan seluruhnya? Apakah kita perlu ngotakin, oh ini anak organisatoris, ini anak talaki, ini anak kajian, ini anak kuliah, ini anak yang dagang, ini anak bagasi gitu. Menurut saya pribadi, kalau kita mengkotak-kotakan akhirnya kita bisa jadi misjudge gitu ya. Jadi kita jadi miss dalam ngejudge seseorang gitu. Tapi kalau kita ngelihat sebagai sebuah harmoni, kemajemukan tadi, banyaknya orang tadi, maka itu adalah sebuah hal yang biasa. Tinggal kita lihat kita mau kemana, bareng-bareng itu mau kemana. Harapan saya di hari ulang tahun Indonesia yang ke-77 ini, semoga kita semua tetap merdeka. Merdeka dalam hal hak-hak kita dan segala hal apapun yang telah kita pilih. Kita bisa bebas memilih untuk menjadi apapun. Tapi kita tidak lupa dengan apa yang telah menjadi kewajiban kita di Mesir. Semoga kita semua bisa berperan dan berkontribusi di antara mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Mesir gitu. Saling melengkapi, saling support, saling dukung, pun juga saling menghargai apa-apa yang masing-masing kita jalani di sini gitu. Ya mungkin terkhusus kepada mahasiswa, yuk kita kembangkan lagi, kita tumbuhkan lagi semangat bernegara. Nah, semangat bernegara itu gimana sih? Nah, semangat bernegara itu nggak mesti kita, berarti kita harus hafal UUD dan sebagainya. Enggak. Mulai dari kita menanamkan rasa demokrasi dan cinta di lingkungan terkecil. Seperti apa? Seperti misal adanya pemilihan gubernur, adanya pemilihan ketua. Maka kita sebagai warga yang baik, kita harus bisa menghayati proses tersebut dengan apa? Sadar untuk memilih. Nah, ini menurut saya penting banget. Banyak mahasiswa yang belum memiliki kesadaran untuk memilih. Padahal sebagai warga yang baik, kita selalu diajarkan untuk memilih pemimpin-pemimpin kita. Dan juga cara membuktikan hal terbaik akan rasa cinta kita kepada negara Indonesia dengan apa? Dengan menjadi role model yang baik di negara orang, di negara asing. Menjadi tamu yang baik, menjadi pelajar yang baik, baik secara akhlak, secara akademisi, secara sikap. Karena kita tidak hanya menjadi cerminan diri kita sendiri, tapi menjadi cerminan untuk negara kita. Alangkah indahnya ketika para warga Mesir melihat warga mahasiswa Indonesia, warga Indonesia di sini begitu indah akhlaknya, begitu indah prinsipnya. Nah, itu mungkin dua perihal yang ingin saya pesankan kepada teman-teman terkait kemerdekaan Indonesia. Dan juga perihal terakhir, mungkin salah satu yang saya ingat, untuk menjadi orang berkelas, untuk menjadi warga Indonesia yang mendunia, kita harus punya dua prinsip. Yang pertama adalah world class competence and grassroots understanding. Jadi kita harus punya dua hal. Kita harus punya kompetensi kelas dunia. Untuk memajukan nama Indonesia di luar, kita nggak bisa punya kompetensi yang ecek-ecek, yang standar seperti orang pada umumnya. Tapi kita harus punya kompetensi kelas dunia. Kita punya kemahiran public speaking, kita punya kemahiran tentang wawasan, tentang literasi. Lalu kita harus punya apa? Grassroots understanding. Pemahaman kita, pemahaman kepada orang menengah kelas bawah. Karena betapa banyak orang besar sudah kuliah di luar negeri, ketika balik ke Indonesia mereka lupa. Bagikan kacang lupa kulit gitu. Mereka melupakan masyarakat kecil. Mereka melupakan kondisi Indonesia yang membutuhkan peran-peran kita. Karena itu jadilah dua orang yang memiliki sifat tadi, world class competence and grassroots understanding. Karena kelak ketika kita memiliki sifat itu, kita akan menjadi warga Indonesia yang mendunia. Harapan untuk Indonesia di HUT ke-77 tahun, semoga Indonesia bisa menjadi negara yang lebih baik lagi, meskipun dengan seperti permasalahan yang kita lihat, cuman kita sebagai warga yang baik semoga bisa selalu memberikan yang terbaik untuk Indonesia setiap hari, lebih baik dari sebelumnya. Untuk harapan besar terutama untuk Indonesia yang akan berulang tahun pada 17 Agustus ini, tentu dengan pengkaderan yang saya katakan sedang lakoni, sedang saya jalani di Mesir ini dengan komunitas yang saya buat, saya ingin dan sangat percaya dengan pengkaderan atau pengayaan, pendalaman dan juga pengajaran seputar hal di ranah lain yaitu musik gitu.
nggak di ranah pelajaran. Saya yakin dan sangat percaya bahwa esok orang-orang itu akan membanggakan nama Indonesia untuk kedepannya. Untuk 1-2 tahun atau 3 tahun lagi gitu. Mereka bisa membawa nama Indonesia itu lebih tinggi lagi gitu loh. Di kancah internasional mungkin, di kancah Mesir sendiri atau lebih tinggi lagi. Dan hal itu kita berikan di ulang tahun Indonesia yang ke-77 ini. Kita memberikan kader-kader, kita memberikan pengkaderan yang nantinya akan menjadi golden generation untuk Indonesia. Sebenarnya gue cuman berharap ya orang Indonesia ini lebih banyak pakai otak lagi aja sih kalau gue. Itu aja sih. Maksudnya dari semua yang gue bilang, yang gue tanggep, apa yang orang tangkep itu pikir sekali, 2 kali gitu lah. Maksudnya jadi cerdas lah Indonesia. Itu aja sih sebenarnya yang gue mau. Kenapa gue berkomentar yang pedih? Kenapa gue ngejulitin orang gitu? Itu supaya orang-orang ini tuh berpikir gitu, berpikir 2 kali. Tapi lagi-lagi semua yang saya katakan terkalahkan dengan statement ya terserah. Orang gue suka, ya gue jalanin aja. Itu tuh. Itu yang harus dipikir 2 kali. Lu suka tapi agama lu melarang. Waduh. Bahaya ya gue ngomong kayak gitu ya. Kayaknya. Kok serius banget ya kayaknya. Ya itu aja sih kayaknya semoga Indonesia bisa lebih cerdas lagi lah. Apalagi di Mesir ya. Apalagi di Mesir gitu. Makin bertambah umur, semoga Indonesia bisa lebih cerdas lagi. Itu aja sih kalau gua. Sama kayak mahasiswa baru. Nggak apa-apa nambah tahun depan, tapi yang cerdas-cerdas. Keren banget statement gua. Kemudian harapan kami kepada putra-putri Indonesia yang berada di sekolah ini adalah harapan kami mereka nanti suatu ketika di masa yang akan datang menjadi pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia tentu saja yang cinta kepada tanah air, kemudian merawat kebinekaan, merawat ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah basariyah, dan tentu saja kalau dia seorang muslim ya ukhuwah islamiyah. Dan yang paling penting adalah kita menjaga, merawat bangsa ini untuk mereka dan mereka nanti pada tahun 2045 setelah 100 tahun Indonesia merdeka itu bisa menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang terhormat di antara bangsa-bangsa yang lain. 77 tahun Indonesia merdeka, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. K1 paling membutuhkan. Merdeka. 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 Merdeka.